Nah, hari ini saya akan mulai dengan persamaan parametrik, kemudian besok akan dilanjutkan dengan koordinat polar. Nah, koordinat polar yang besok itu baru pengenalan saja. Nah, di dalam koordinat polar nanti yang dibahas itu koordinat polarnya itu sendiri, ya sistem koordinat polarnya, kemudian ada bagaimana menggambarkan grafik dengan koordinat polar, kemudian mungkin mencari integral, ya, mencari integral dan turunan dari koordinat polar. Tentu saja mencari turunan dan integralnya itu bisa saja diaplikasikan seperti turunan dan integral yang sudah kita kenal. Biasanya itu bisa diaplikasikan untuk mencari garis singlung, bisa diaplikasikan untuk mencari luas, ya, integralnya. Jadi mirip saja, hanya saja kalau kemarin kita belajar tentang turunan dan integral serta fungsinya itu untuk koordinat persegi panjang atau koordinat kartesius, maka kita yang di bab ini kita berbicara tentang koordinat polar. Kenapa? Karena kalau bentuknya lingkaran, gitu ya, bentuknya semacam itu akan lebih mudah diselesaikan dengan koordinat polar, gitu ya. Nah, saya tidak akan banyak bicara dulu tentang koordinat polar. Sebelum koordinat polar, maka yang perlu dipahami adalah tentang persamaan parametrik atau persamaan berparameter. Ya, saya share screen. Oke, saya mulai dengan satu cerita bahwa kalau suatu partikel misalnya bergerak, seiring waktu, biasanya kalau ini posisinya X, ini posisinya Y, itu ya, ini nggak ada yang harus saya admit kan? Oke. Kalau misalnya di titik ini, kalau ini adalah X0, ini misalnya Y0 gitu, maka dia di sini berarti dia kan X0, Y0 posisinya. Misalnya ini jalan ke sini, dia di sini posisinya X1, ini X1, ini X2, Y1 gitu. Kemudian ini kita sebut dengan X1, Y1 posisinya. Kemudian jalan lagi misalnya berakhir di sini. Misalnya ini berakhirnya di X2, Y2 gitu. Nah, biasanya memang kita hanya mempunyai ini saja. Jadi X-nya tetap, Y-nya juga tetap gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mempunyai X-nya bergantung karena misalnya partikel berjalan, jadi pada saat di sini, ini kan pada saat T katakan sama dengan T0. Di sini T sama dengan T2, di sini T sama dengan T1. Jadi jalannya bergantung dengan waktu. Kalau berjalannya dengan waktu, maka berarti kan kita harus menuliskan X-nya. Kita harus menuliskan X-nya ini sebagai fungsi dari T gitu ya. Ada yang menulis XT, ada yang menulis FT. Jadi saya tuliskan saja nggak apa-apa, FT. Kemudian Y-nya ini misalnya sebagai fungsi dari T juga kita sebut dengan GT. Nah, T-nya kan T-nya berubah-ubah nih. Pada saat di sini T-nya sama dengan T0, maka ini bisa saya tuliskan sebagai ini sama dengan
F T0, G T0 ya. Di sini sama dengan F T1, G T1. Ini sama dengan F T2, G T2 gitu. Jadi T-nya juga berubah-ubah, tidak hanya X-nya saja yang berubah-ubah karena X bergantung pada T, Y juga bergantung T, maka nilainya perubahan T ini akan mempengaruhi perubahan dari X gitu ya. Jadi T-nya ini ya, T-nya itu adalah parameter. T parameter atau ada yang menyebut second variable gitu ya. Jadi persamaan ini, persamaan X yang bergantung pada T ini kita sebut dengan persamaan parameter ya, parametrik, atau ada yang menyebut juga persamaan parameter. Jadi terserah. Nah, kalau T-nya ini kita mulai dari sini ya. Ini T sama dengan A, ini T sama dengan B. Jadi A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B ya, maka titik pertama di sini kan berarti kita mempunyai A, GA. Di sini kita mempunyai F B, GB gitu ya. Nah, jadi kita mempunyai FA, GA ini disebut dengan titik awal. Titik awal atau initial point. Sedangkan FB, GB ini disebut dengan titik terminal ya, terminal point ya, atau titik akhir boleh ya, titik tengah atau titik akhir ya, aslinya dari terminal point. Komputernya bisa dibaca di sini ya. Nah, berarti kan kita mempunyai kurva ya, ini tadi di trace kurvanya. Nah, kurva yang di trace ini disebut dengan trajektori atau lintasan. Jadi di sini kalau saya gambar di sini berarti ini, kalau ini saya sebut C ya, kalau ini saya sebut C, kalau ini saya sebut C, maksudnya disebut dengan lintasan atau trajektori ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Dela, paham nggak Dela? Ada Dela? Dela paham tidak? Iya, Bu. Iya, Dela paham atau enggak? Paham, Bu. Ya, ini ada contoh, tetapi ini saya lewati saja. Nanti ini slide ya. Saya membuat contoh, melihatkan contoh yang gampang saja. Nah, jadi kita mempunyai kurva X sama dengan, kita mempunyai persamaan parameter yang sama dengan T kuadrat dan Y sama dengan T plus 1. T-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ada dua cara penggambarannya ya. Cara yang pertama ya, cara yang pertama ini kita
kita coba dari min Kak Engga sampai Kak Engga kita coba 0, kemudian min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita gambarkan min 2, min 3 dan seterusnya ya. Kita mulai dari kalau kita mempunyai T sama dengan 3, T sama dengan 3, maka kita mempunyai 9, T sama dengan min 3 gitu ya. Dari pertama T sama dengan min 3 kita mempunyai 9, tolong itu di turn off itunya, soundnya tolong di turn off. 9, min 2, maaf. 9, min 2, jadi di sini ya. Kemudian ketika kita mempunyai ini kan T sama dengan min 3 ya. Jadi dari T yang terkecil. Kemudian T sama dengan min 2 kita mempunyai 4 min 1, berarti 4 min 1 di sini. Kemudian kita mempunyai 0,0 ya. Bukan 0,0, 0, ya. Kalau T-nya sama dengan min 1, kita mempunyai 1,0 ya. Kalau 0, kita mempunyai T-nya 0, kita mempunyai 0,1. Kalau T-nya 1, kita mempunyai 1,2 gitu ya. Kalau T-nya 2, kita mempunyai 4 sama 3 gitu. Kemudian kalau T-nya 3, kita mempunyai 94 ya, berarti kurang 1 lagi. Kita mempunyai 94 gitu ya. Nah, kita menghubungkannya ini dari yang terkecil gitu. Dari ini kan T sama dengan min 2, T sama dengan min 1 gitu ya. Tapi saya nggak bisa gambarnya, jadi saya gambar aja dari atas. Harusnya gambarnya dari T min 3, tapi saya tidak bisa. Jadi saya gambar dari atas supaya gambarnya agak bagus. Nah, jadi ini adalah arahnya ke sana. Ya. Jadi dari kecil yang ke besar. Jadi ini ada arahnya. Dari T yang kecil ke T yang besar. Nah ini kita kan gambarnya ini parabola ya. Parabola pasti ada puncaknya. Nah kebetulan saja ini kita beloknya menjadi yang benar. Siapa tahu kita bisa menjadi belok yang kemungkinan ada keliru-kelirunya gitu sedikit kalau kita mengambil T-nya ini tidak tepat gitu ya. Mengambil T-nya tidak tepat, bisa saja ini belok di tempat yang misalnya saya melewatkan 0, maka saya akan mungkin beloknya di tempat yang nggak sama, mungkin saya muternya di sini gitu ya, padahal harus muternya di sini gitu. Ada cara yang lebih lebih mudah karena kita sudah biasa tahu persamaan itu gitu ya. Jadi kita pakai cara yang kedua, kalau kita mempunyai ini,
Untuk cara yang kedua, kita tuliskan. Kalau sama-sama simpelnya atau sama-sama ruwetnya boleh diambil sembarang. Tapi kalau di sini sekarang kan kita mempunyai gitu ya. Kita kan punya ini lebih sederhana. Ini lebih rumit gitu ya. Lebih rumit. Nah, jadi kita tuliskan yang rumit itu in term of ya, dalam bentuk atau menggunakan yang sederhana. Jadi misalnya karena yang lebih rumit X sama dengan T kuadrat, kita tuliskan X sama dengan T kuadrat, T-nya kita ganti. Dari sini kan kita bisa mendapatkan bahwa T sama dengan Y min 1. Jadi kita tuliskan Y min 1 kuadrat sama dengan Y kuadrat min 2 Y plus 1. Ya. Nah, kalau Anda masih ingat pada saat belajar geometri, ini sudah ketahuan bahwa kita mempunyai dari bentuk ini saja kita tahu bahwa ini adalah parabola dengan puncaknya 0,1. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak bisa cepat ya, oke, kita pelan-pelan saja. Kita pelan-pelan, kita punya berarti kan sumbu simetri. Nomor 1 yang harus dilihat adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya karena ini dalam Y, maka Y sama dengan min 2 dibagi 1. Jadi sama dengan 2. Betul nggak ini? Min B per 2A ya. Jadi ini 2 kali 1. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi kan kalau kita mempunyai ini sumbu simetri adalah kalau kita mempunyai Y sebagai fungsi dari X, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Kalau kita mempunyai X sebagai sebagai fungsi Y, kita sumbu simetrinya ya Y min B per 2A. Jadi kita mempunyai sumbu simetrinya 1. Kalau kita sudah dapat sumbu simetrinya 1, maka puncaknya adalah karena yang kita tahu 1 berarti kita masukkan X-nya ya, berarti X-nya sama dengan ini 1 ya, berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 1 gitu ya. Jadi kita mempunyai 0,1 ya. Dengan demikian kita bisa menggambar sekarang. Kita bisa menggambar ya, ini misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, Y 4, X min 1, min 2, min 3 ya. Ini kalau gambar pakai skala yang benar atau bisa menggunakan buku kotak-kotak gitu ya. Nah, sekarang titiknya apa? Ternyata kan kita punya sumbu simetrinya Y sama dengan 1. Jadi kan kita mempunyai ini sumbu simetrinya. Nah, ini kan garis Y sama dengan 1. Kemudian kita mempunyai puncaknya 0,1. Jadi di sini. Nah, kalau simetri artinya kan ini simetri berarti bawah dan atasnya sama. Sekarang kita hitung aja. Kalau kita mempunyai Y, ini kan kita mempunyai X ya. Ini Y, ini kita mempunyai X sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1. Kita ambil saja Y-nya sama dengan 0 gitu ya, paling gampang. Maka X-nya sama dengan 1.
Ya sudah, kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 1. Nah, karena ini sumbu simetri, berarti kan jaraknya itu akan sama. Jaraknya itu akan sama, ini kan jaraknya 1. Ya, berarti kita mendapatkan jarak yang sama juga. Jadi kita mempunyai titik di sini. Sudah, kita gambar. Kita gambar ini. Ya, beginilah kira-kira. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi ini dua cara yang menurut saya lebih, nggak usah ngitung satu-satu. Oke. Oke, Putri, ada pertanyaan nggak, Putri? Putri siapa ya namanya? Putri Utari, ada pertanyaan atau tidak? Ada nggak yang namanya Putri? Ada tidak yang namanya Putri? Sarlinda, ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Bu. Oke, paham atau tidak? Ya, ini ada, tetapi ini hampir sama, saya lewati saja ya, saya lewati kalau kita mempunyai ini. Nah, ini harus diingat-ingat ya, kalau lingkaran itu pasti persamaan berparameternya itu ini. Ya. Ini lingkaran dengan jari-jari A dan pusat 0,0. Ya. Nah, kenapa kita pakainya X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya? Kalau kita mempunyai, kita ambil X plus Y ini kan sama dengan A cos T plus A sin T. Nah, ini nggak bisa diapa-apain gitu. Nggak ada hubungan apa-apa antara sinus dan kosinus. Nah, karena kita mau mencari hubungan antara sinus dan kosinus, hubungan yang ada antara sinus dan kosinus kan kalau kita mempunyai cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Ini hubungan yang ada. Ini hubungan antara sinus dan kosinus. Hubungan antara sin dan cos gitu ya. Jadi karena kita mempunyainya hubungannya itu cos kuadrat dan sin kuadrat, maka kita ambil di sini. Kita ambil X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Jadi tinggal A kuadrat kosinus kuadrat ini, berarti ini kan A cos kuadrat T plus sin kuadrat T ya, sama dengan A kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat. Jadi ini adalah persamaan dari lingkaran dengan pusat A dan jari-jari pusat 0,0, ini saya buang saja. Dan jari-jarinya 0,0. Jadi kalau saya gambar di sini kita mempunyai ya, ini 0 gitu, kemudian ini 0 gitu. Karena jari-jarinya sejauh A, berarti kan ini kita punya di sini A, 0 ya. Di sini A 0, A, di sini min A, 0, di sini adalah 0, min A ya. Forgive me kalau gambarnya tidak sebulat lingkaran ya, tapi saya coba menggambar yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ya, ini anggap saja ini lingkaran ya. Anggap saja ini gambarnya sudah bagus. Oke, sampai sini paham atau tidak? Naila, paham atau tidak?
Naila ada nggak? Ada Ibu. Ya, paham atau tidak? Paham Ibu. Ya. Kalau kita mempunyai grafik ya kalau kita mempunyai sama-sama linear ya di sini, ini biasanya bentuknya adalah garis gitu ya. Nah, ini sama-sama sederhananya. Ini linear. Jadi pilih saja bahwa di sini kan kita mempunyai X ya, 2T min 3 berarti 2T sama dengan X plus 3. Jadi kita mendapatkan T-nya sama dengan setengah kali X plus 3. Berarti Y-nya tinggal kita masukkan 6. Ini adalah X-nya tadi, ini T-nya. T-nya kita ganti dengan setengah kali X plus 3 dikurangi 7. Jadi kita mendapatkan persamaan ini. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita mempunyai 3X sama dengan min 2, jadi X-nya sama dengan min 2 per 3, gitu ya. Kalau saya gambarkan di sini, saya besarkan. Kalau ini 1, 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, dan ini misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka kita tandai ini. Jadi pada saat X-nya 0, Y-nya 2 gitu ya. Pada saat Y-nya 0, X-nya min 2 per 3. Nah, kita hubungkan di antara dua titik, ini akan menghasilkan suatu gambar. Jadi ini adalah Y sama dengan 3X plus 2. Tetapi kalau dituliskan dalam bentuk persamaan berparameter, ini X sama dengan 2T min 3, Y sama dengan 6T min 7. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Ya, oke. Saya lanjut ya. Sekarang ini sama saja. Kalau ada T kuadratnya seperti ini, ada kemungkinan bahwa ini adalah parabola. Jadi dimasukkan tadi T sama dengan 3 ya. Dari sini, ini kan kita bisa mempunyai yang sederhana T sama dengan Y plus 3. Jadi X sama dengan T kuadrat plus 2T, T-nya diganti Y plus 3, ya, jadi kita mempunyai Y kuadrat plus 8Y plus 15 ya. Kita bisa bentuk dari sini ya. Kita bisa bentuk dari sini. Ini kalau ini kan kelihatan ini kan bentuknya adalah X min 1 sama dengan Y plus bukan plus ya, min 4 kuadrat gitu. Jadi parabola dengan puncak min 1, min 4. Anda bisa pakai cara yang tadi ya, yang saya berikan tadi, tetapi kita bisa juga menggambar dengan cara 1 ya. Ini cara 1, nggak usah cara 2 juga nggak apa-apa. Kalau cara 1 ini berarti kan T-nya dimulai dari min 2 ya. Jadi kita mulai dari min 2 dan berakhirnya 3. Jadi kita akhiri di sini 3. Jadi yang penting adalah kita menghitung min 2 dan 3. Min 2-nya dapat 0, min 5 di sini ya.
kuning saja biar kelihatan. Ya, di sini. Kemudian saya belum jadi kuning. Oke. Kemudian kita punya lagi 3,15 kita gambarkan di sini. Nah, puncaknya min 1,4 ya, ini puncaknya. Nah, dari sini ke sini ini simetri. Puncaknya ini kan mesti dilewati oleh sumbu simetri. Ini sumbu simetri. Nah, ini kan sumbu simetrinya. Ya sudah, tinggal ini jaraknya ke sini 1, dari garis ini ke sini 1, ke atas juga 1, gitu ya. Jarak ke sini 1, dari sini ke garis sini 1, berarti ke atas juga 1. Sudah, kalau kita punya titik ini, ya sudah kita bisa menggambar, kita punya 1, 2, 3, 4 titik, pasti kita sudah bisa menggambar. Ada pertanyaan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Ya, oke. Nah, kalau kita mempunyai tadi ya, nah kita kan ingat ya, kalau kita mempunyai lingkaran kan sebetulnya kita mempunyai X per A kuadrat ditambah Y per B, bukan per B kuadrat, per A kuadrat juga ya. Per A kuadrat ini sama dengan 1. Atau ini kan bisa ditulis X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat yang merupakan lingkaran berpusat di 0,0 dan jari-jarinya gitu ya. Nah, ini kan kalau sama, jadi kalau tadi ditulis dalam persamaan berparameter, kita mempunyainya X sama dengan A cos T, kemudian Y sama dengan A sin T, kemudian 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2Pi gitu ya. Nah, kalau ininya tidak A tapi B, berarti kan B ini berbeda dengan A, maka biasanya yang kita punya adalah elips gitu ya. Kalau kita punyanya ini, maka kita punya elips. Nah, ada beberapa persamaan parameter yang harus kita ingat, yaitu kalau lingkaran, kalau elips gitu tuh harus kita ingat ya. Jadi seperti tadi, kalau cos T dan sin P saja nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi kita kuadratkan. Kenapa nggak dikuadratkan X kuadrat sama dengan A kuadrat? Ya, kalau kita bentuk seperti ini, ya, kalau kita mempunyai X kuadrat ditambah Y kuadrat kan sama dengan A kuadrat ditambah kuadrat cos kuadrat T ditambah B kuadrat sinus kuadrat T. Ini kita kesulitan mencari commonnya. Kalau ini kan bisa dikeluarkan ya. Bisa dikeluarkan kalau kita mempunyai, saya oret-oret dulu. Kalau kita mempunyai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat cos kuadrat T ditambah A kuadrat sinus kuadrat T, ini kan enak, kita A kuadrat kali cos kuadrat T plus sin kuadrat T. Tetapi kalau kita mempunyai B di sini kan nggak bisa diapa-apain, karena itu yang berbeda kita, ini X dan Y berbeda, A dan B berbeda, jadi kita tuliskannya sebagai X per A kuadrat ditambah Y per B kuadrat. Jadi kita
mempunyai cos kuadrat T plus sin kuadrat T yang sama dengan 1. Jadi kita mempunyai persamaan ini adalah persamaan elips. Ini saya hapus, ini kan untuk menjelaskan saja. Ini saya hapus. Saya hapus juga. Jadi ini adalah persamaan elips ya. Elips dengan pusat 0,0 ya. Sumbu ini karena yang digambar panjangnya A, berarti sumbu mayornya A, sumbu minor kayak gitu ya. Atau ini nggak usah saya tuliskan sumbu mayor dan sumbu minor ini. Kenapa? Karena ini bergantung A sama B-nya itu panjang yang mana gitu ya. Yang jelas elipsnya ini punya pusat normal. Ini bisa vice versa. Berkebalikan ya. Versa tulisannya gimana? Nah. Oke. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini X sama dengan akar T, Y sama dengan T gitu ya. Nah, padahal ini kelihatannya lebih kompleks ya, tetapi dia kan kalau dikuadratkan ini lebih gampang karena kalau kita mengambil yang ini, maka ini akan menjadi, misalnya kita mengambil X sama dengan akar T ya, maka kita menjadi akar Y. Jadi malah susah lagi gitu ya. Jadi kita ambil yang X sama dengan Y sama dengan T sehingga akar T bisa dikuadratkan sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat. Kalau T-nya sama dengan 0, maka kan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, makanya dimulai dari ini 0,0. Dan ini adalah persamaan parabola, persamaan parabola dengan puncaknya 0. Harus Anda ingat adalah belajar lagi. Belajar materi geometri. Jadi Anda tahu persamaan dan cara menggambar dari parabola, elips, lingkaran, kemudian paling tidak ini. Jadi ini harus tahu. Ada pertanyaan belum sampai sini? Bisa dipahami? Maaf Bu, tadi izin bertanya buat yang X sama dengan cos A, yang dari yang tadi Bu, ya itu X sama dengan cos T itu dari mana ya Bu? Sama yang Y sama dengan ini persamaannya ini diberikan. Kan disuruh menggambarkan grafik dari X sama dengan A cos T, Y sin T. Berarti itu dari soal ya Bu tadi ya Bu? Iya, ini dari soalnya. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Nah, sekarang kita mempunyai X sama dengan T plus 1 per T, Y sama dengan T min seperti T-nya lebih besar 0. Ya. Nah, jadi ini kalau kita mempunyai X min Y itu dapatnya 2 per T, X plus Y dapatnya 2T. Jadi kalau kita kalikan, X min Y dikalikan X plus Y, ini dapatnya 4 gitu. Nah, bentuk ini kan kalau dijadikan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4, kalau dibagi 4 semua kan ini. Jadi ini merupakan persamaan hiperbola. Ini persamaan hiperbola. Nah, karena T-nya lebih besar 0, maka ini hanya cabang yang kanan.
cabang kanan saja. Kenapa cabang kanan? Karena yang positif di sini adalah X-nya. Kalau yang positif Y-nya, misalnya kita mempunyai Y kuadrat per 4 dikurangi X kuadrat per 4, maka kita mempunyai cabangnya yang atas. Gitu. Nah, karena ini seperti ini, maka kita mempunyai, saya gambarkan lagi, ini gambarnya seperti ini, secara rinci bisa dilihat, tapi gambar kasarnya seperti ini. Ya, kalau kita mempunyai persamaan ini, kita gambar saja. Ini kan berarti ini ekuivalen dengan X kuadrat per 2 kuadrat dikurangi Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1, gitu ya. Nah, itu ya. Sekarang saya gambarkan ini X, ini Y ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, ini X kuadrat per 2 kuadrat. Jadi, kita mempunyai ini dan ini. Kemudian, ini ternyata Y kuadrat per 2 kuadrat juga. Jadi, kita mempunyai ini dan ini, gitu ya. Nah, sekarang kita buat kotak. Nah, kalau kita sudah mempunyai kotak yang ini, kita buat gambar dari asintutnya. Ini adalah asintutnya, ini asintutnya. Nah, asintut kan nggak boleh disentuh oleh grafiknya, jadi sekarang kita tinggal menggambar grafiknya. Karena tadi hanya diminta yang kanan saja, harusnya gambarnya kan begini. Ini menghadap ke kanan karena yang positif yang X ya, ke kanan dan kiri. Kalau yang positif yang Y berarti atas dan bawah. Ini yang positif ini jadi nggak boleh nyentuh, gambarnya seperti ini. Nah, harusnya gambarnya seperti ini. Nah, tetapi kan kita punya T-nya lebih besar 0, berarti yang cabang kanan saja, berarti yang kiri saya hilangkan. Oke. Kenapa? Karena T-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ingat nggak bagaimana menggambar hiperbola? Dipelajari lagi ya. Nah, kalau saya berikan di sini, kalau kita mempunyai, tadi kan kita mempunyai kalau persamaan ini, persamaan X kuadrat min Y kuadrat per 4, ini adalah cabang kanan hiperbola. Tetapi ini tidak hanya bisa diparametrisasi dengan ini saja. Selain bisa diparametrisasi sama ini, ya, dia bisa juga diparametrisasi dengan persamaan ini, diparametrisasi dengan persamaan ini. Jadi intinya bahwa persamaan parametrik untuk suatu kurva itu tidak tunggal. Ya, jadi ini bisa dicoba, kalau ternyata menghasilkan hiperbola ya, hiperbola cabang kanan ya, ini contohnya, ini jadinya hiperbola cabang kanan juga. Jadi masih ada lagi, selain itu adalah ini. Nah sekarang
tadi hiperbola, maka ini juga menggambarkan kalau tadi X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, ini kan lingkaran utuh gitu ya. Nah, ternyata kalau T-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, ini ya min pi per 2 kan dari sini. Oke. Ini pi per 2 gitu ya. Jadi kalau tidak, kalau 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2 pi, ini untuk X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, ini lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1 gitu ya. Tetapi karena ini dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka ini hanya setengah lingkaran saja ya. Nah, ini yang B ini bisa juga dia dituliskan dalam A ya, bisa juga bukan dalam ya, maksudnya ini tidak hanya B saja, tetapi A dan C ini juga menggambarkan persamaan yang sama, yaitu menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Gitu. Jadi untuk menggambarkan memang harus dieliminasi. Untuk mendapatkan persamaan yang dalam koordinat kartesius ini kita harus mengeliminasi T-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada yang ingin tanya? Zulfa, ingin tanya enggak? Belum, Bu. Ya, kamu enggak lagi ngantuk kan? Enggak, Bu. Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang ini secara natural ya. Jadi sembarang fungsi itu dapat selalu diparametrisasi secara natural dengan ini. Ini parametrisasi secara natural itu menggunakan X sama dengan T dan Y sama dengan Ft. Jadi contohnya ya, kalau kita mempunyai Fx sama dengan X kuadrat, ambil X-nya sama dengan T, jadi Y-nya sama dengan T kuadrat. Gitu ya. Kalau ini domainnya adalah, ini domainnya min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga, maka ini domainnya T-nya juga sama dari min tak hingga sampai tak hingga. Kalau kita mempunyai garis, ini dipelajari sendiri juga, maka persamaan garis yang melalui titik AB itu diberikan persamaannya oleh ini. Kenapa? Karena kan kita mempunyai persamaan garisnya itu kan ini. Ini kan bisa dituliskan sebagai Y min B sama dengan M X min, nah gitu ya. Jadi kita bikin X-nya sama dengan, M, nah gitu ya. Ya, jadi diambil X-nya sama dengan A plus T, Y-nya sama dengan B plus MT. Kemudian, ini saya lewati saja. Nah, yang persamaan berparameter yang sangat, ini knowledge saja ya. Persamaan berparameter yang sangat populer ya, itu antara lain adalah sikloida, atau kalau bahasa Inggrisnya sikloid.
Ada yang menerjemahkan juga sikloid ya, tetapi saya lebih suka sikloida karena nama saya ada idanya, jadi saya lebih suka mengambil terjemahan yang sikloida. Nah, ini pada dasarnya adalah kalau kita mempunyai misalnya ban ya, kita mempunyai ban, kemudian ujung paling bawahnya kita tandai titik sebagai titik P, kemudian ini digelindingkan ya, maka ini akan membentuk seperti ini. Jadi akan berulang terus ya, jadi akan bentuknya itu seperti ini ya, panjang seperti ini ya, sampai nggak tahu nih sampai kapan berhentinya, tergantung kita mau memberhentikan di mana gitu ya. Nah, ini persamaannya diberikan oleh, nah ini knowledge saja. Jadi dari mana dapatnya? Dari itu, ini saya berikan ceritanya. Kalau yang mau tahu boleh membaca dari cerita ini dan cerita berikutnya kenapa bisa muncul itu, gitu ya. Nah, salah satu, oh ini turunan, sorry. Ini saya masuk ke turunan ya. Kalau kita mempunyai persamaan parametrik ya, maka turunannya adalah dy ya. Yang dicari kan kalau kita mempunyai y sebagai fungsi dari x ya, maka yang kita cari turunannya adalah dy per dx. Nah, ini sebetulnya dari sini yang kita inginkan adalah ini yang kita inginkan dy per dx juga gitu. Bagaimana mencarinya? Kita cari dulu dari dy per dt sama dengan dy per dx dikalikan dx ya. Dy per dt ini dy per dx, kemudian karena x fungsi dari t maka dikalikan dengan dx per dt. Jadi dy per dx kita mempunyai ini gitu ya. Nah, kemudian turunan keduanya adalah d2y dibagi dx kuadrat. Ini turunan dari turunan pertama ya. Jadi kita mempunyai ini. Nah, kalau diingat-ingat mungkin agak susah gitu ya. Tetapi kalau dipraktekkan mencari turunannya itu lebih mudah. Jadi misalnya ini bisa dipelajari ya. Ini bisa dipelajari. Saya yang ini dulu, yang gampang dulu. Yang gampang dulu, nanti saya baru ke sana gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai x t min t kuadrat dan y sama dengan t min t pangkat 3, maka kan kita mempunyai dy per dt ini kan sama dengan dx dulu ya, yang sebelah kiri. Kita mempunyai dx per dt ini sama dengan 1 dikurangi 2t. Sementara dy per dt kita mempunyai 1 min 3t kuadrat. Jadi sekarang dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Ini kita masukkan. Ya, ke yang atas, kemudian yang ini kita masukkan ke yang sini. Nah, kemudian kan kita mempunyai ini d2y sama dengan dy aksen per dt ya, karena y-nya sudah ini dibagi dx per dt. Berarti kan kita harus mencari turunan dari dy aksen per dt. Jadi d per dt dari 1 min 3t kuadrat dikurangi 1 min 2t. Yang atas, kalau kita mempunyai f per g, maka turunannya ya, turunannya ini kan sama dengan ini sama dengan
F aksen G dikurangi F. Di sini tertulisnya G aksen ya, oke. Tertulisnya di sini sama saja ya. Sama dengan G aksen F dibagi dengan G kuadrat gitu ya. Jadi sekarang kita mencari turunan dari berarti D dari 1 min 3T kuadrat dt berarti kan sama dengan min 6T. Sementara D dari 1 min 2T dt ini sama dengan min 2 gitu ya. Jadi sekarang ini 6T adalah min 6T itu adalah ini ya. Jadi ini turunannya. Kemudian 1 min 2T-nya tetap. Kemudian ini min 2 adalah turunannya ya, ini turunannya. Kemudian 1 min 3T kuadrat tetap. Kemudian dibagi dengan G-nya. G-nya adalah 1 min 2T dikuadratkan. Jadi sama dengan kalau disederhanakan menjadi 2 min 6T plus 6T kuadrat dibagi dengan 1 min 2T kuadrat gitu ya. Karena ini DY per aksen per DT-nya itu sama dengan ini ya. Ya berarti ini dimasukkan ke yang pembilang ya. Sementara dx per dt tadi 1 min 2t. Ya ini tetap 1 min 2t. Ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Dicoba ya, partneran. Nanti saya minta diunggah randomly, partneran berdua ya. Satu orang membuat soal sembarang, boleh ambil dari buku, boleh mengarang, kemudian satu orang memeriksa hasilnya. Betul atau tidak? Membuat soal dan menjawab. Nah, ini memeriksa mungkin bukan hasilnya ya, memeriksa jawabannya. Ini bisa dikerjakan sampai besok malam, ya. Besok sore lah. Besok malam minta tolong, saya mungkin minta beberapa orang untuk unggah di grup WA, gitu ya. Sembarang satu soal saja, jangan banyak-banyak, satu soal aja. Satu soal saja. Per partner. Gitu ya. Nah, kalau yang ini kan sebetulnya sama saja ya, kita mencari kalau kita mempunyai persamaannya ini ya kita mencari dy per dx-nya sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Kemudian untuk T sama dengan pi per 4, hasilnya T sama dengan pi per 4. Ini kan sama dengan gradien ya. Jadi persamaan garis singgung ya hasilnya seperti biasa akar 2 ya, ini gradiennya akar 2 gitu ya kan, karena Y min B sama dengan M kali X min A gitu ya. M-nya akar 2. Udah dimasukkan ke sini. Jadi ini sama seperti turunan biasa, hanya persamaannya persamaan berparameter. Jadi nilainya bergantung pada T-nya. Nah, ini saya
Nah, kalau ini asteroida ini juga merupakan salah satu yang terkenal ya. Salah satu yang terkenal. Kalau kita mau mencari luasnya, luas yang dilingkupi oleh asteroida berarti kan ini ya, ini semua ya. Nah, tetapi ini kan simetri, jadi kita nggak usah mencari semua. Oke, 4 kalinya aja dari ini. Empat kalinya dari ini saja. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Cara mencari ininya luas kan berarti kalau ini kan berarti 0 ya, sampai pi per 2 dari sini berarti T-nya sama dengan 0, di sini T-nya sama dengan pi per 2. Berarti kan luas asteroida ya, luas asteroida adalah L sama dengan 4 kali integral dari 0 sampai pi per 2 gitu ya. Kemudian kalau luasnya berarti kan, oke, saya nggak pakai pi per 2 dulu. Saya pakai, maaf, saya pakai yang belum di parameter dulu ya. Berarti ini saya hapus dulu. Ya kan ini sama dengan ini. Sama dengan integral dari 0 ya. 0 sampai 1 Y dx gitu ya. Jadi sama dengan 4 kali 0 sampai pi per 2. Y-nya adalah sinus pangkat 3T. Kemudian X-nya kan kosinus, X sama dengan kosinus pangkat 3T. Jadi dx per dt adalah 3 kosinus kuadrat T. Turunan dari kosinus T adalah kosinus sinus T, tetapi betul tidak ini? Turunan dari cos T sin T. Ya, jadi sekarang ini kita tuliskan menjadi 3 dikalikan cos kuadrat T sin T dt gitu ya. Nah, sekarang saya mau menyoroti yang ini saja. Untuk turunan cosnya ya, ada banyak ya, Bu? Ya, ada minusnya. Min sin. Makanya saya tanya benar atau tidak gitu ya. Berarti ini turunan dari cos T adalah min sin T gitu ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini saya hanya melihat ini anggap aja ini L1 gitu ya. Berarti kan kita mencari L1-nya sama dengan integral 0 pi per 2 menjadi kosinus. Ini negatifnya saya inikan ya. Nanti hitungannya kemungkinan akan dapatnya positif semua ya. Ini saya nggak ngitung sampai akhir. Coba dicek sendiri hitungannya. Ya. Saya mau ngecek integral yang ini, integralnya ini saja, tidak L1 ya. Saya mau ngecek integral ini saja. Yang saya cek adalah integral cos pangkat 3T. Kemudian dikalikan cos kuadrat. Sin T, maaf. Y-nya sinus T ya, maaf ini kan Y-nya sinus T, sinus pangkat 3T, maaf. Sinus pangkat
3T cos kuadrat T sinus T dt. Jadi ini sama dengan 0 pi per 2 sinus. Karena yang kita punya rumusnya ini, maka sinus pangkat 4 menjadi ini. Atau kalau bingung, saya tuliskan komplit dulu. Sinus pangkat 4T cos kuadrat T dt. Nah, rumus yang kita punyai 0 pi per 2 sinus kuadrat T kuadrat kali cos kuadrat T dt. Jadi kita mempunyai 0 pi per 2 dari 1 min kosinus 2T per 2 kuadrat dikalikan dengan 1 plus cos 2T per 2 dt gitu ya. Nah, jadi kita mempunyai sama dengan 0 pi per 2 dikalikan ini berarti 1/4 kali 1/4 berarti 1/4 dikali 2 berarti ini 1/8 ya. Jadi kita mempunyai 1 min 2 kosinus 2T ya ditambah cos kuadrat T dikalikan 1 plus cos 2T dt ya, ini cos 2T. Ya, ini dikalikan biasa ya. Nanti Anda coba carinya dengan menggunakan ini, nanti dikalikan menjadi 1 min 2 cos 1 min 2 cos 2T plus cos kuadrat 2T ditambah cos 2T min 2 cos kuadrat 2T ditambah cos 3 2T dt ya. Ini diintegralkan 0 pi per 2. Nah, saya karena sedang tidak mengajar ini, maka ini coba nanti gunakan metode pengintegralan gunakan ini pengintegralan untuk fungsi trigonometri dan gunakan juga karena ini ada 2T 2T-nya, maka gunakan juga metode substitusi gitu ya. Nah, ini kalau berkenaan dengan aplikasinya yang untuk luas gitu ya. Nah, ada juga kemarin yang panjang kurva ya. Panjang kurva ini belum kalau persamaannya kemarin Y sebagai fungsi dari X atau X sebagai fungsi dari Y saja gitu ya. Nah, jadi sekarang di sini kalau kita punya ini ya, maka ini dari A sampai B akar dari berarti ini bisa saja ditulis juga dengan dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ya. Jadi ini sama saja ya, mau ditulis ini atau ditulis ini sama saja. Ini lebih mudah, ini lebih mudah diingat. Nah, jadi saya berikan satu contoh panjang kurva. Kalau kita mempunyai X-nya sama dengan R cos T ditambah Y sama dengan R sin T. Kita tahu ini persamaan
Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari dengan pusat 0,0, jari-jarinya R. Jadi kalau kelilingnya, harusnya kelilingnya adalah 2pi. Oke, kita cek. Dengan rumus ini betul nggak kita mendapatkan 2pi R? Nah, sekarang kita coba, kalau kita mempunyai ini berarti kita hitung dulu. Tadi persamaannya adalah ini ya, tadi persamaannya ini biar ingat ya. Jadi kita cari dulu dx per dt berarti sama dengan min r sinus t, sedangkan dy per dt sama dengan r cos t. Tapi kan panjang itu kan rumusnya L sama dengan 0 2pi akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Oke, berarti kita cari dx per dt kuadrat sama dengan r kuadrat sinus kuadrat t, kemudian dy per dt kuadrat sama dengan r kuadrat cos kuadrat t. Jadi ini sama dengan integral 0 2pi ya. Kalau langsung dijumlahkan di luar juga boleh. Akar r kuadrat sinus kuadrat t sin kuadrat t ditambah r kuadrat cos kuadrat t dt gitu ya. Jadi ini kan 0 sampai 2pi akar r kuadrat dari cos kuadrat sinus dulu. Sinus kuadrat t ditambah cos kuadrat t dt kan ini kan sama dengan 1 ya, berarti r kuadrat sama dengan kan berarti akar 0 2pi r dt, berarti kan sama dengan integralnya ada r-nya bisa dikeluarkan ya, karena r-nya ini nggak bergantung dari r ini kan nggak bergantung dari t sama sekali, jadi boleh saya keluarkan ini biar gampang, saya keluarkan. Jadi kita mempunyai r dikalikan t dari 0 sampai 2pi, berarti sama dengan r dikalikan 2pi min 0 sama dengan 2pi r gitu ya. Jadi betul ternyata keliling lingkaran itu sama dengan 2pi r. Oke, saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan untuk persamaan berparameter. Jadi bisa untuk integral, bisa diintegralkan juga, bisa diturunkan juga.
Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Ya, oke. Paham semua ya? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini sampai sekian ya. Besok kita kuliah lagi jam 9. Mohon maaf ini berturut-turut karena banyak libur Senin Kemis, jadi harus gantinya ternyata cukup banyak. Kita masih ada 3 kali lagi kuliah ya. Oke, terima kasih ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu besok. Saya izin live ya.